Wahabi, Allah di mana? Di atas arasy. Dari mana kau tahu? Al-Quran bang yang bilang. Mana ayatnya? Surat Toha bang, ayat 5. Coba kau bacakan. Dia bilang Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang maha pengasih alal arsy, di atas arasy, istawa, duduk. Allah duduk di arasy. Ini ayat bang. Yang bilang labu siapa? Abang percaya nggak sama ayat? Ya aku percaya. Cuma nama otakmu yang enggak. Loh, siapa lagi yang harus kita percaya bang kalau bukan Al-Quran? Ya iya, Quran ini wajib kita percaya. Jadi Allah di mana? Ya di arasy. Nah, kalau saya nggak percaya Allah di arasy bagaimana? Kafir lah bang. Kenapa kau bilang aku kafir? Karena abang nggak percaya Quran. Qurannya aku percaya. Di arasnya itu yang kau bilang duduk itu aku nggak percaya. Loh, kita wajib percaya Quran bang. Ya iya. Nah, kita nggak boleh main-main. Kita percaya Quran. Ya udah. Berarti kita memfatwakan sesuatu harus Quran. Ya iya. Bagaimana kalau Allah ku jawab di Palestina? Loh, mana bisa gitu? Quran juga yang bilang. Loh, mana ada dalam Quran di Palestina? Ya kau buka surat Safat ayat 99. Ibrahim berkata, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Coba buka itu bagaimana asbab dan sebagainya. Aku berangkat menjumpai Tuhanku. Kemana Ibrahim pergi? Pelajari itu bagaimana ayat itu. Ibrahim pergi ke Palestina. Berdasarkan ayat ini Tuhan di Palestina. Waduh, jangan waduh, ini kan Quran. Bang, kami mengatakan Allah itu di arasy. Ada buktinya. Buktinya mana? Ada perempuan budak. Terus ditanya oleh Rasul, Aina Allah? Di manakah Allah? Apa kata budak tersebut? Dia bilang, nah, fis sama. Allah itu di langit. Terus apa kata Nabi? Aku siapa? Kata perempuan itu, engkau Rasulullah. Kata Nabi, merdekakan dia karena dia sudah mukmin. Berarti kata Wahabi, jawaban Allah di langit itu sudah sah menentukan dia beriman atau tidak. Oh gitu ya? Iya, sekarang kau kutanya, Allah itu di langit apa di arasy? Karena dalam ayat tadi di arasy, dalam hadis ini di langit. Kata Wahabi, sama aja. Mana sama, langit ada 7, arasy ada 1. Langit di bawah arasy, arasy di atas langit. Allah pokok, pakai pokok lagi. Ini yang kacau. Kalau begitu kau bilang Allah di langit pakai hadis. Nah, aku pun punya dalil juga. Kata Nabi, kalau kau sholat jangan meludah ke depan. Kenapa? Karena antara engkau dengan kiblat ada Allah. Jelas, berarti Allah di bumi. Waduh, nggak boleh waduh. Ini juga hadis. Kata Wahabi, kami punya bukti. Buktinya Allah di langit mana? Nabi Muhammad Isra Mi'raj kan naik ke langit. Ini menunjukkan Allah itu di langit. Oh, kalau begitu aku pun punya bukti. Bukti abang apa? Nabi Musa ketika munajat kemana? Ke Bukit Tursina. Berarti berdasarkan ayat ini Allah di Bukit Tursina. Waduh, nggak boleh waduh. Begini bang, yang bilang Allah di langit dan di arasy itu kan ulama Mekah. Maksud lo? Ya, ulama Mekah ini kan paling paten. Dari mana kau tahu? Begini bang pemikirannya. Kalaulah Wahabi salah, abang mikir nggak? Iya mikir, masih waras abang ini.
Kalaulah Wahabi salah, kenapa menguasai Masjidil Haram? Oh gitu ya. Kalau gitu kau pikir juga, kalaulah Yahudi salah, kenapa dia menguasai Masjidil Aqsa? Tidak ada satu ayat dan satu hadis pun yang membenarkan bahwa sesungguhnya kita mencomot ayat tersebut untuk jawaban pertanyaan. Ketika ditanya Allah di mana, lalu kita ambil surat Thaha ayat 5, jawabannya bahwa Allah di arsy. Nah, ada ayat itu ada, tapi izin dari siapa kita ambil itu sebagai dalilnya? Tidak ada. Yang ada Al-Baqarah ayat 186, Allah mengatakan, "Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan di langit apa di mana? Katakan aku dekat. Nggak usah kau bilang di langit, nggak usah kau bilang di Bukit Tursina. Katakan aku dekat. Di sini, maka dari sini nyata kekeliruan Wahabi dari penempatan Tuhan. Makanya Ali bin Abi Thalib berkatakan Allah wala makan. Adanya Allah, tidak ada tempat. Jadi bagaimana sekarang udah ada tempat? Keberadaan Allah sama seperti dahulu yang belum ada tempat. Nah, jelas tidak? Nah, ini masalah Allah di arsy. Kemudian Wahabi menolak sifat 20. Jadi Wahabi menolak sifat 20. Belajar sifat 20 syirik. Nah, pokoknya kalau syirik berserak lah. Nah, tidak boleh, haram. Nah. Jadi kenapa? Nggak boleh. Tauhid itu cuma 3. Uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Biasanya 2 ini. Rububiyah, uluhiyah. Nah, apa itu uluhiyah, rububiyah? Rububiyah itu adalah wajib meyakini Allah menjadikan alam ini. Nah, jadi begitu ditanya, Den, apa bang? Kau yakin nggak yang menjadikan alam ini Allah? Yakin aku bang. Betul, betul, swear. Yakin. Berarti si Udin telah bertauhid rububiyah. Tamat rububiyah tadi. Jadi nggak payah-payah belajar tauhid. Kalau belajar sifat 20 kan lama. Nah, jadi siapa yang meyakini Allah menciptakan alam, dia telah bertauhid rububiyah. Nah, kemudian ditanyanya lagi yang kedua, dites uluhiyah. Dek, kalau kau yakin Allah menciptakan alam, pertanyaanku adalah, kenapa tidak kau sembah Allah itu? Oh, aku menyembahnya bang. Betul kau sembah. Betul, berarti kau telah bertauhid uluhiyah. Selesai. Sampai di sini kayaknya nggak nampak permasalahannya. Tapi ada yang dibalik itu, Pak. Dengan tauhid rububiyah, dia menyamakan Abu Jahal dengan Sudin. Kenapa? Karena Abu Jahal waktu ditanya siapakah yang menciptakan alam, Abu Jahal bilang Allah. Berarti menyamakan kafir dengan mukmin lewat tauhid rububiyah. Begitu ditanya tauhid uluhiyah, nah, hai Abu Jahal, kenapa kau tidak menyembah Allah? Kenapa kau sembah patung? Nah, kata Abu Jahal, ya patung ini medianya untuk menyembah Allah. Maka Abu Jahal tidak tidak bertauhid uluhiyah. Saya tanya sama Sudin, Den, kalau memang kau betul-betul bertauhid rububiyah,
Nah, kenapa kau tidak menyembah Allah? Ya aku menyembah Allah. Kemarin kau kemana? Aku pulang dari makam Wali Songo, bang. Kau ngapain? Aku ziarah ke makam Wali Songo. Nah, ketika si Udin ini ziarah ke makam Wali Songo, berarti dia telah mencemari tauhid uluhiyahnya. Maka disitulah si Udin ini sama dengan Abu Jahal. Lewat rububiyah, Abu Jahal sama dengan si Udin. Lewat uluhiyah, si Udin sama dengan Abu Jahal. Disinilah mereka mensyirikkan orang tawasul, ziarah kubur dan sebagainya. Maka kalau Bapak baca kitab Kaifa Nafhamut Tauhid, saya ulangi, kitab Kaifa Nafhamut Tauhid pada halaman 16. Nah, ulama Wahabi mengatakan iman Abu Jahal dan Abu Lahab jauh lebih hebat ketimbang iman orang yang mewiridkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi mereka memandang orang yang wirid malam Jumat itu lebih jelek, lebih hina daripada Abu Jahal. Begitu. Nah, saudara-saudaraku, itu jelas dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid. Nah, itu tauhid mereka. Mereka menolak sifat 20. Sifat 20 tidak boleh dipelajari dan sebagainya. Saudara-saudara, kita ini disuruh berdakwah. Dakwah yang disuruh kita ini kepada kafir. Kita ajak kafir masuk Islam. Lalu kafir nanya, mukmin, kau nyembah siapa? Kita jawab Allah. Orang kafir nanya, apalagi orang ateis. Mereka anti Tuhan. Kita disuruh berdakwah kepada mereka. Mereka nanya, Muslim, kau sehari semalam semayang 5 waktu. Yang kau sembah Allah kan? Iya. Orang Wahabi bilang nggak boleh belajar sifat 20. Kata dia haram. Nah, kita berdakwah sama orang ateis. Orang ateis nanya, apakah Allah yang kalian sembah sehari semalam 5 waktu itu ada? Itu ditanya orang kafir. Orang Islam jawab apa? Ada. Bahasa Arabnya apa? Wujud. Wujud itu sifat 20 apa bukan? Kata Wahabi nggak boleh pelajari. Sekarang kalau Wahabi lah ditanya, Wahabi, kalian kan nyembah Allah, apakah Allah yang kalian sembah itu ada? Wahabi jawab apa? Ada. Ada itu apa? Sifat wujud. Berarti nyontek. Nyontek pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Katanya nggak boleh. Nah, wah, orang kafir nanya lagi, kalau Allah itu ada, adanya sejak kapan? Ahlus Sunnah menjawab, Allah itu qidam, tidak didahului dari tidak ada. Adanya Allah memang udah dahulu. Nah, kemudian orang kafir nanya lagi. Nah, kalaulah memang Allah itu qidam, Allah itu ada sejak dulu. Orang kafir nanya, keberadaannya sampai kapan? Ahlussunnah menjawab bako. Allah itu kekal, ada, qidam, kekal. Nah, wujud, qidam, bako. Orang kafir nanya lagi, kalau memang Allah itu wujud qidam bako, bentuknya seperti apa? Islam menjawab, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak serupa dengan yang baharu. Wujud, qidam, baka, mukhalafatul hadis. Kalau 4 ini ditanya sama Wahabi, Wahabi jawab apa? Saya yakin jawabannya sama. Berarti dia nyontek. Katanya nggak boleh. Gila ini. Saudara-saudaraku, kita tanya lagi. Udah berapa tadi? Wujud, qidam, baka, mukhalafatul hadis. Nah, orang nanya lagi, kalau begitu Allah itu di mana? Ahlussunnah menjawab, Allah qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah berdiri dengan sendirinya, tidak berhajat kepada tempat.
Jadi semuanya itu sudah dipikirkan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Wahabi nanya, sifat Allah kan banyak, kenapa cuma 20 yang kau? Nah, apal 20 ini sudah bisa menjawab syubhat semua. Dan inilah bentuk kemampuan kami. Nah, orang Wahabi nanya, kenapa kalian bagi 20? Bukan kami bagi 20, sifat Allah yang banyak kami pelajari 20. Bukan kami bagi. Beda sama Wahabi, dibaginya tauhid menjadi 3. Itu dibagi. Kalau kita bukan bagi. Saudara-saudaraku, ini kalau dipelajari luas lagi. Inilah perbedaan kita dengan Wahabi. Nah, timbul pertanyaan, Ustadz, Islam masa Rasul itu kan satu. Saya bilang bukan satu, banyak. Nah, bukan satu orang, enggak lah, kan satu. Nah, sekarang begini, ada nggak muhajirin? Ada nggak ansor? Ada. Nah, sekarang Islam ini kan sudah terpecah belah menjadi berapa? 73 golongan, kan begitu? Nah, kita kan nggak tahu mana yang benar. Sering orang bilang gitu kan? Kita nggak tahu mana yang benar. Saya jawab, jangan kau bilang kita, aku tahu. Kalau kau nggak tahu, ya udah, jangan kau bilang kita. Ustadz, dari mana kita tahu yang benar itu yang mana? Kau nanyanya sama siapa? Kemarin kutanya sama Muhammadiyah, kata Muhammadiyah kita yang betul. Kutanya sama orang NU, kata NU, ya kita yang betul. Kutanya sama orang Salafi, kata Salafi, oh kita yang betul. Tanya sama LDI, LDI yang betul. Tanya sama Syiah, Syiah yang betul. Tanya sama MTA, MTA yang betul. Tanya sama Hidayatullah, bilang Hidayatullah, Hidayatullah yang betul. Tanya Hizbut Tahrir, kata Hizbut Tahrir, dialah yang betul. Tanya MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, kata dia, kitalah yang betul. Nah, ini tergantung nanya dong. Kau salah semua nanyanya. Jadi aku nanya sama siapa? Ya nanya sama aku lah. Nah, ya kan sama aja, berarti sama yang lain. Oh enggak sama. Aku jawab pakai Quran. Apa ada dibilang dalam Quran? Ada. Di mana? Coba kau buka surat Waqiah ayat 39-40. Allah mengatakan li ashabil yamin, kami ciptakan untuk golongan kanan. Islam itu kan ada bergolong-golong. Kami ciptakan untuk golongan kanan. Nih yang kanan. Berarti selain yang kanan mana? Kiri. Kata Allah, yang mana yang kanan? Yang kiri nggak perlu disebut, karena disebut satu dah. Nih kau ambil bawang putih. Bawang putih yang mana mak? Yang ini. Kalau yang ini berarti bukan bawang putih, itu aja. Li ashabil yamin, kami ciptakan untuk golongan kanan. Yang mana yang kanan itu? Kan gitu. Allah jawab, sullatun minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Golongan kanan itu yang mayoritas awal, mayoritas akhir. Jelas? Fakta, jangan ditanya balik Pak. Di dunia ini yang mayoritas yang mana? Sunni, Islam yang bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini disebut Sunni. Nah, pertanyaannya, Syiah mayoritas tidak? Berarti sesat. Wahabi mayoritas tidak? Sesat. Gimana lagi cara memahami ayat? LDI, nggak usah tanya, memang biang keroknya itu. Gimana lagi, ini ayat kok. Tapi begini Ustadz, kata Wahabi, bela juga.
Awal Islam asing, akhir Islam asing. Berbahagialah yang asing itu. Dibelanya lagi. Oi, kenapa kesiangan membahas hadis? Asing itu bagaimana? Lihat Matan Arba'in. Ghuraba itu bagaimana? Ketika orang sibuk dengan dunianya, dia sibuk dengan akhiratnya. Bukan masalah golongan. Kalau yang diartikan golongan sedikit, Wahabi jangan berdakwah. Karena kalau berdakwah nanti jumlahnya banyak. Ayat ini Nabi jelaskan lagi. La tajtami'u ummati ala dhalalah, kata Nabi. Umatku tidak pernah sepakat dalam kesesatan. Kalau kalian melihat perselisihan, kata Nabi, alaikum bisawadil a'zam, wajib kalian mengikuti golongan yang mayoritas. Ini secara global. Secara fatwa, secara i'tiqad, secara akidah, semuanya berselema Wahabi ini. Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya nanya ini, doa berjamaah, zikir bersama setelah sholat, di zaman Nabi dicontohkan apa enggak? Zikir berjamaah di zaman Nabi tidak dicontohkan. Kalau dalam dialog saya tanya itu, ada Ustadz, zikir berjamaah di zaman Nabi dicontohkan apa enggak? Tidak. Ustadz lahir tahun berapa? 73. Waktu lahir itu zaman Nabi apa zaman sahabat? Oh, zaman Soeharto katanya. Oh, beda. Ya, zaman Soeharto. Dari mana Ustadz bisa menyimpulkan bahwa zikir berjamaah di zaman Nabi tidak ada, sedangkan Anda lahir tahun 73? Dari mana? Ya, kata-kata orang, nggak boleh kata orang, tapi Quran dan hadis. Ayat apa yang Ustadz pegang, hadis riwayat siapa yang Ustadz pegang, sehingga Ustadz menyimpulkan zikir berjamaah tidak dicontohkan di zaman Nabi. Ya. Nah, ini jam berapa udah? Saya nanya jam berapa? Jujur, jam berapa ini? Hah? Jam 10.45. Belum jam 12 ya. Kita sepakat berhenti jam berapa? Jam 12. Saya mohon maaf, kameranya matikan dulu. Matikan aja dulu. Ya. Matikan aja dulu. Ya. Orang gendut inilah payahnya sedikit. Ini gara-gara ketua STM ini. Karena kalau kenduri di Medan, siap kenduri, ketua STM bilang, mudah-mudahan apa yang dimakan jadi darah daging. Rupanya jadi lemak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Contohkan di zaman Nabi, Pak. Kalau ada ustadz mengatakan tidak dicontohkan di zaman Nabi, ustadz itu mau saya tanya, dalil apa yang ustadz pegang sehingga Anda mengatakan itu tidak dicontohkan di zaman Nabi? Kesimpulan itu loh. Kalau nggak tahu bilang aja, zikir jamaah dicontohkan mana Nabi? Mana aku tahu? Selesai. Saya jawab dicontohkan di zaman Nabi.
Nah, tentu bapak nanya, dari mana ya jalannya sehingga ditetapkan itu dicontohkan di zaman Nabi? Nih, tolong simak baik-baik. Ada hadis, riwayatnya banyak, Muslim juga meriwayatkan, Bukhari juga. Wal malaikatu yusalluna, para malaikat di langit ini berdoa. Ini tolong simak baik-baik. Malaikat di langit berdoa untuk orang yang menetap di tempat duduk semayangnya. Karena dalam bahasa hadis disebut di situ allazi shalla fi. Malaikat di langit berdoa untuk orang yang menetap di tempat duduk semayangnya. Selama dia menetap di tempat duduk semayang itu, malaikat berdoa dengan 3 perkara. Allahummarhamhu, ya Allah sayangi dia. Allahummaghfirlahu, ya Allah ampunkan dia. Allahummatub alaihi, ya Allah terimalah tobatnya. 3 macam. Selama duduk di tempat semayangnya. Maka sangat kita sayangkan di masjid-masjid, orang habis salam langsung mundur. Padahal fadilah duduk di tempat duduk semayang itu besar kali. Begitu saya tanya, kenapa kau mundur? Sempit. Kalau sempit, maju. Maju masih tempat semayangmu. Kalau mundur, udah tempat semayang orang lain. Malaikat di langit itu berdoa untuknya 3 macam. Itu fadilah duduk di tempat semayang. Mari Pak mikir, terutama Wahabi. Sahabat mendengar fadilah hadis ini yang luar biasa, suka nggak? Karena dia adalah pencinta sunnah. 1 dengar, 1 besok duduk. 2 dengar, 2 duduk. 1000 dengar, 1000 pertanyaan. Ngapain para sahabat duduk di tempat semayang? Apa dijawab? Mau main dadu. Duduk memperhatikan gerak-gerik Nabi, karena sahabat pencontoh Nabi. Setuju tidak? Nah, begitu Nabi siap semayang membaca Allahumma antas salam, sahabat nyontoh nggak? Kalau nyontoh baca nggak? Kalau baca apa namanya kalau bukan zikir bersama? Pakai dong. Kalau salah bilang. Yang kedua, ada orang Wahabi ini kalau jadi imam, nah, ini ke sana kiblat. Kalau sholat ngadap ke sana. Siap salam dia ngadap kemana? Ngadap ke jamaah. Gini dia ngadap, ini jamaah. Nah, dia nggak zikir berjamaah, cuma ngadap aja ke makmum gini. Paling tangannya gini. Orang semayang di belakang pun grogi. Nah, saya tanya, Ustaz, kenapa Ustaz siap semayang ngadap ke makmum? Bukankah Ibnu Hajar menyuruhnya mengatakan sunat ngadap ke kanan? Ini udah main kamera. Oh, kami ikut Rasul, bukan ikut Ibnu Hajar. Rupanya Ibnu Hajar nggak ikut Rasul, Pak. Ada dalil, ada. Rasulullah siap sholat menghadapkan wajahnya kepada kami. Kenapa tidak baca hadis dari Bara bin Azib yang sungguh lengkap dengan kronologisnya, di mana ketika itu mereka berkata, kami kalau sholat berjamaah, tempat yang kami idolakan adalah saf depan yang sebelah kanan. Bayangkan, saf depan yang sebelah kanan. Kenapa? Karena Rasul siap salam menghadapkan wajahnya kepada kami, berarti ke kanan.
Berarti cocok dengan Ibnu Hajar kan? Nggak cocok yang dibilang Wahabi kan? Mari kita mikir, untuk apa para sahabat berebut-rebut memilih saf depan sebelah kanan? Kalaulah memang siap salam mereka langsung bubar kayak yang dibikin Wahabi di Tanjung Balai ini. Untuk apa mereka berebut-rebut memilih saf depan sebelah kanan? Ini menunjukkan mereka tidak bubar. Saudara-saudaraku, bahwa di zaman Rasulullah tidak ada yang meninggalkan Rasul setelah salam, kecuali satu orang oknum yang bernama Sa'labah. Sa'labah lah satu-satunya orang yang siap salam sukanya pergi. Pertanyaannya, kenapa sekarang ini pengikut Sa'labah berserak di mana-mana dengan mengatasnamakan ini sunnah yang sesungguhnya?